Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan yang bisa kita nikmati hingga sekarang. Shalawat serta salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga kita bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Amin Allahumma amin. Di sini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul Meraih Rahmat, Ampunan, dan Syurga di Bulan Mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan kenikmatan yang bisa kita amalkan di bulan Ramadan tahun ini. Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, kita sebagai umat muslim harus berlomba-lomba untuk melaksanakan anjuran-anjuran yang ada di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih, memperbanyak zikir, sedekah takjil yang banyak kita jumpai di masjid-masjid pinggir jalan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan di bulan suci Ramadan. Termasuk juga keutamaan itu adalah 3 kado istimewa yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan, yaitu adalah rahmat, ampunan, dan masuk ke surganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya adalah pembebas dari api neraka. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam salah satu kitab sahihnya dan bersumber dari Ali ibnu Zaid ibnu Jad'an yang divonis oleh para ulama adalah orang yang dhaif. Meski demikian, hadis dhaif yang berkaitan tentang fadhailul amal atau keutamaan amal ibadah, para ulama masih membolehkannya untuk disampaikan ke publik dan diamalkan. Tetapi jika sudah berkaitan tentang akidah, contohnya seperti keesaan Allah, hukum syariat puasa, hukum syariat sholat, itu tidak diperbolehkan. Terkait 3 kado istimewa tadi, yang pertama adalah bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Bulan yang penuh rahmat ini, kita sebagai umat muslim harus memperbanyak amal ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak melakukan hal-hal kebaikan di bulan suci Ramadan agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dan kasih sayang Allah ini sangatlah penting untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Saya di sini punya satu cerita tentang kisah seorang hamba taat yang ahli ibadah. Ia beribadah selama 500 tahun. Tetapi ia masuk surga bukan karena ibadah-ibadahnya tersebut, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini ceritanya. Jadi suatu waktu Jibril bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hamba ini, wahai Muhammad, demi Allah yang mengutus engkau sebagai seorang Rasul, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Ia beribadah dan hidup di atas gunung selama 500 tahun. Lalu hamba ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh hingga hari kiamat tiba. Begitu sampai di akhirat, Allah berkata, wahai hambaku, aku memasukkan engkau ke dalam surgaku berkat rahmatku. Setelah itu, ia protes karena yang memasukkan ia ke surga itu seharusnya bukan rahmat Allah, tetapi ibadah-ibadah yang selama ini ia lakukan. Setelah ditimbang, ternyata amalan ibadah ia ini tidak bisa mencukupi rahmat-rahmat Allah ini. Rahmat-rahmat Allah ini timbangannya sangat besar. Lalu Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Tetapi sebelum ia dimasukkan ke dalam neraka, ia mau mengakui bahwa rahmat Allah lah penyebab ia masuk ke dalam surga. Jadi ia tidak dimasukkan ke dalam neraka. Demikianlah pentingnya teman-teman untuk kita
meraih rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini. Kado istimewa yang kedua yaitu Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kita mungkin sering melihat di platform media sosial bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penuh dengan ampunan. Yang artinya, wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengampuni, maka ampunilah aku. Doa ini kita baca di sepanjang Ramadan. Lalu kado istimewa yang ketiga yaitu adalah Ramadan adalah bulan untuk meraih surga. Pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Ada dalam salah satu hadis disebutkan bahwa pada bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan yang dimaksud dengan dibukanya lebar-lebar pintu surga adalah simbol bagi seluruh umat Islam untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik, untuk memperbanyak amalan ibadah, untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu simbol yang kedua yaitu adalah ditutupnya pintu neraka rapat-rapat dan dibelenggunya setan-setan. Simbol bagi kita semua untuk menjauhi maksiat, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang di bulan Ramadan tahun ini. Naudzubillahi min dzalik. Artinya, kita masih punya kesempatan yang banyak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, untuk memperbanyak amalan, memperbanyak zikir di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang baik, menjadi Ramadan yang penuh rahmat, menjadi Ramadan yang penuh ampunan. Wallahu a'lam. Semoga ibadahnya diterima, semoga kita semua bisa menjalankan Ramadan tahun ini dengan penuh hikmat. Selamat menjalankan bulan Ramadan. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang baik untuk kita semua. Wallahu a'lam. Mungkin sekian kultum dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali salah kata dan perbuatan. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.